Persib Bandung masih di puncak? Halo bobotoh dan pecinta sepak bola Indonesia. Selamat datang di channel Tubikron kita kali ini. Mari bersama-sama kita akan membahas satu pertanyaan besar. Persib Bandung masih di puncak klasemen? Pertanyaan ini muncul setelah laga dramatis di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu malam, 25 Januari 2026. Persib Bandung berhasil menumbangkan PSBS Biak dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini bukan sekadar tambahan 3 poin, tapi juga mengantarkan Maung Bandung ke puncak klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan torehan 41 poin, menggeser Borneo FC. Namun, apakah posisi ini akan bertahan lama? Mari kita kupas tuntas jalannya pertandingan, analisis taktik, hingga dampak kemenangan ini bagi perjalanan Persib ke depan. Jalannya pertandingan, babak pertama. Sejak peluit pertama dibunyikan, Persib langsung tampil agresif. Bojan Hodak jelas menginstruksikan anak asuhnya untuk menekan sejak awal. Tekanan itu terlihat dari serangan cepat yang dilancarkan lewat kombinasi Kakang Rudianto di sisi kanan dan Beckham Putra di sisi kiri. Pada menit ke-24, peluang emas tercipta. Kakang melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti, namun kiper PSBS, Aldo Graldo Manuel Monteiro, tampil gemilang dengan penyelamatan akrobatik. PSBS tidak tinggal diam. Meski ditekan, mereka beberapa kali melancarkan serangan balik cepat. Ilham Udin Armain dan Pablo Andrade menjadi motor serangan balik yang membuat lini pertahanan Persib harus bekerja keras. Julio Cesar dan Dewangga beberapa kali harus melakukan intercept penting untuk meredam ancaman. Hingga menit ke-30, Persib terus membombardir pertahanan PSBS. Namun, kebuntuan belum terpecahkan. Babak pertama berakhir dengan skor imbang 0-0, meski Persib unggul dalam penguasaan bola dan jumlah peluang. Babak kedua. Memasuki babak kedua, Persib semakin meningkatkan intensitas serangan. Tom Haye dan Mark Klok mengatur tempo di lini tengah, sementara Berguinho dan William Barros terus bergerak mencari celah di pertahanan lawan. Pada menit ke-55, momentum besar terjadi. Kapten PSBS, Heri Susanto, diganjar kartu merah setelah melakukan pelanggaran keras. Sejak saat itu, PSBS harus bermain dengan 10 orang. Persib semakin mendominasi. Gelombang serangan terus menghujani pertahanan PSBS. Beckham Putra beberapa kali mencoba menusuk dari sisi kiri, sementara Berguinho semakin aktif mencari ruang di kotak penalti. PSBS memilih bertahan total. Hampir semua pemain mereka berada di area pertahanan sendiri. Namun, strategi bertahan ini akhirnya jebol. Pada menit ke-88, Berguinho mencetak gol yang dinanti-nantikan. Kebuntuan akhirnya pecah. Gol ini lahir dari kombinasi umpan Tom Haye yang disambut sundulan Ramontan dan kemudian diselesaikan oleh Berguinho dengan penyelesaian cepat. Gol tersebut menjadi penentu kemenangan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap 1-0 untuk Persib Bandung. Analisis taktik. Mari kita bedah sedikit taktik yang dimainkan kedua tim. Persib Bandung. Pertama, formasi dasar 4-2-3-1 dengan Klok dan Haye sebagai double pivot. Kedua, fokus pada penguasaan bola dan serangan sayap. Ketiga, Berguinho sebagai false winger yang sering masuk ke kotak penalti. Keempat, Bojan Hoda terlihat sabar menunggu celah, dan kartu merah PSBS menjadi momentum yang dimanfaatkan maksimal. PSBS Biak. Pertama, mengandalkan serangan balik cepat. Kedua, Ilham Udin dan Pablo Andrade menjadi outlet utama. Ketiga, setelah kartu merah, strategi berubah total menjadi parkir bus. Keempat,
Meski bertahan dengan disiplin, stamina pemain terkuras hingga akhirnya kebobolan. Dampak kemenangan. Kemenangan ini sangat krusial. Dengan tambahan 3 poin, Persib kini mengoleksi 41 poin dan naik ke puncak klasemen sementara. Posisi Borneo FC yang sebelumnya memimpin harus rela turun ke peringkat kedua. Lebih dari sekadar angka, kemenangan ini menunjukkan mental juara Persib. Mereka mampu tetap fokus hingga menit akhir, tidak panik meski kebuntuan berlangsung lama, dan akhirnya mencetak gol penentu kemenangan. Profil pemain kunci. Mari kita soroti beberapa pemain kunci Persib Bandung dan juga dari PSBS Biak dalam laga ini. Pertama, Teja Paku Alam, meski tidak banyak diuji, tetap sigap menjaga gawang Persib. Kedua, Mark Klok, kapten yang mengatur tempo permainan, menjadi penghubung antara lini belakang dan depan. Ketiga, Tom Haye, kreator serangan, asisnya untuk Berguinho menjadi bukti kualitasnya. Keempat, Berguinho, pahlawan kemenangan dengan gol menit ke-88. Kelima, Aldo Geraldo Monteiro, PSBS kiper yang tampil luar biasa, meski akhirnya harus kebobolan. Prediksi ke depan. Pertanyaan besar, apakah Persib bisa bertahan di puncak klasemen? Faktor positif. Mental juara mulai terbentuk. Kedalaman skuad cukup baik. Bojan Hodak mampu merotasi pemain dengan efektif. Tantangan. Konsistensi menghadapi tim papan bawah. Persaingan ketat dengan Borneo FC, Bali United, dan Madura United. Jadwal padat bisa menjadi ujian fisik dan mental. Jadi, apakah Persib Bandung masih di puncak? Jawabannya, ya, untuk saat ini. Dengan 41 poin, mereka memimpin klasemen sementara. Namun perjalanan masih panjang. Konsistensi akan menjadi kunci apakah Maung Bandung bisa bertahan hingga akhir musim. Itulah narasi panjang kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa dukung terus Persib Bandung dan sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Salam.